Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali, bersyukur karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat dan selamat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba kalian perhatikan di samping, kiri, kanan, dan bawah meja kalian. Apabila ada sampah, silakan kalian pilih. Dan rapikan meja kalian sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Anak Marlene bisa memimpin kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Marlene yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu absen terlebih dahulu ya. Margeri Mansop, hadir Ibu. Beker Rima, Hadir Ibu. Delvin Lake, hadir Ibu. Claudia, hadir Ibu. Oke, semuanya hadir ya, luar biasa sekali. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada? Ya, silakan Delvin. Materi minggu lalu tentang ekosistem. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Delvin kalau mengatakannya. Terus apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Delvin yang sudah menjawab. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem tempat makhluk hidup itu tinggal bisa saja berubah akibat karena faktor manusia maupun faktor alam. Untuk itu, pada materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita itu yang pertama menjelaskan peristiwa-peristiwa perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua itu menganalisis jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Di sini ada yang sudah pernah pergi ke pasar? Pasti sudah ya. Pasti pergi bersama mama, pergi belanja begitu, pasti sudah pernah. Bagaimana kondisi kebersihan di pasar? Tidak terjaga, pasti kotor ya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari pencemaran yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Nah, tadi kita kata pencemaran dan perubahan lingkungan ini sudah sering muncul. Kira-kira apa itu perubahan lingkungan? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan. perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk Mutia karena sudah menjawab benar. Jadi perubahan lingkungan itu adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia, sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12, perubahan pencemaran lingkungan itu adalah maksudnya atau dimaksudkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun. Nah, pencemaran lingkungan itu bisa juga disebabkan oleh faktor manusia. Contohnya seperti tadi, yaitu di pasar yang kondisinya tidak terjaga karena manusia membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua itu faktor alam. Itu misalnya saja seperti gunung meletus, biomasa itu merupakan
jenis-jenis pencemaran yang terjadi karena faktor alam. Kemudian ada yang tahu apa saja jenis-jenis pencemaran? Ya. Pencemaran udara. Ya. Apalagi? Pencemaran air. Ya. Tanah. Apalagi? Suara. Ya, benar sekali. Jadi pencemaran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran air itu bisa saja dari limbah cair, misalnya seperti minyak dari sisa-sisa pabrik, kemudian deterjen. Nah, itu tuh bisa menimbulkan terjadinya blooming alga. Blooming alga itu dapat mengakibatkan ekosistem di laut itu menjadi terganggu. Ekosistem menjadi terganggu. Kemudian yang berikutnya yaitu pencemaran udara. Nah, untuk saat ini pencemaran udara itu lebih banyak didominasi oleh gas CO2 dan gas metana atau CH4. Nah, akibat dari pencemaran udara ini bisa menimbulkan pemanasan global atau efek rumah kaca yang akan menyebabkan seperti terganggunya cuaca, kemudian naiknya suhu sehingga terjadi pencairan es di kutub, kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu merupakan sedikit dampak-dampak dari pencemaran udara. Kemudian yang ketiga itu pencemaran suara. Pencemaran suara itu berasal dari suara-suara yang berisik, misalnya dari transportasi itu seperti pesawat, kereta api, kemudian musik-musik yang memiliki suara yang tinggi itu bisa mengakibatkan terjadi kalau terus-menerus itu bisa membuat terganggu kesehatan pendengaran. Berikutnya yaitu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini juga sama seperti yang air tadi, itu tuh dia bisa juga dari limbah padat maupun cair. Nah, untuk menjelaskan tentang pencemaran air melalui limbah cair, nah di sini Ibu punya sebuah alat peraga. Di sini ada sebuah botol yang berisi batu dan tanah dan pasir. Ini menunjukkan tentang lapisan-lapisan tanah. Nah, di sini juga Ibu punya air yang berwarna hijau. Di sini diilustrasikan sebagai air yang sudah tercemar atau terkontaminasi oleh zat-zat kimia. Untuk itu, coba salah satu murid maju untuk menuangkan air atau limbah cair ini ke dalam lapisan-lapisan tanah. Oke, terima kasih kepada Becker yang sudah memeragakan tentang pencemaran air. Kira-kira ada yang bisa bikin kesimpulan tentang sedikit praktikum di depan ini? Ya, silakan Margeri. Ketika air yang sudah tercemar oleh zat kimia dibuang ke dalam tanah, meskipun melewati atau melalui lapisan-lapisan tanah, airnya sampai ke dalam tanah itu tidak akan berubah. Dia akan masuk terus ke tanah dan mencemari air yang ada dalam tanah. Oke, tepuk tangan untuk Margeri. Terima kasih Margeri yang sudah menjelaskan. Jadi seperti yang tadi Margeri sudah jelaskan bahwa air yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia ketika masuk ke dalam tanah dia tidak akan
terlepas dari zat-zat kimia itu, tetapi dia akan terus mencemari air tanah. Nah, fungsi air tanah itu seperti yang kita tahu, itu tuh dia bisa berfungsi untuk tumbuhan, kemudian bisa berfungsi untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya air sumur. Nah, itu ketika air itu tercemari, maka kehidupan manusia maupun tumbuhan juga akan terganggu. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Di sini ada gambar 1A dan B, kemudian ada gambar 2A dan B. Nah, gambar 1 itu di situ ada pertanyaan, apa yang kalian temukan pada gambar 1A dan B dan apa penyebabnya. Kemudian gambar 2, pencemaran apa yang terjadi pada gambar 2A dan B dan apa akibatnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian membentuk kelompok terdiri dari 5 orang dan Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Setelah itu kalian presentasi ke depan lalu mengumpulkan LKPD-nya. Waktu yang Ibu berikan itu 20 menit. Silakan kalian bentuk kelompok. Oke, silakan kalian kerjakan. Bagaimana? Waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk itu bagi kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi gambar pertama itu penyebabnya adalah karena membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai atau di perairan. Gambar kedua itu penyebabnya karena asap kendaraan yang digunakan, kendaraan motor maupun kendaraan lainnya yang menggunakan asap. Oke, baik, terima kasih. Selamat berkata dengan kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Baik, pada gambar kedua, yang pertama ini pencemaran udara, dan yang gambar kedua yang bagian B itu pencemaran suara. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, jadi jawaban kalian semua benar. Silakan kalian kumpulkan kembali LKPD yang tadi sudah Ibu berikan dan kalian sudah jawab itu ya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa perubahan lingkungan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini? Iya, silakan Marle. Jadi kesimpulannya, pencemaran dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, air, suara, dan tanah. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu perubahan lingkungan adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Nah, yang tadi seperti yang sudah Mari jelaskan bahwa pencemaran lingkungan itu terdiri dari 4, yaitu pencemaran suara, pencemaran air, tanah, dan pencemaran udara. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta kalian menyiapkan satu kertas untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Sudah? Sudah. Oke. Nomor 1, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Sudah?
Nomor 2, apa yang belum saya pahami hari ini? Oke, silakan kalian isi dan kalian kumpulkan di meja ibu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Claudia yang sudah memimpin doa. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang.